Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan memasuki pelajaran yang sangat indah, yaitu pelajaran ke-8 dengan judul Hiburkanlah Umatku. Dari lokasi perumahan The Icon, BSD, saya akan bacakan hafalannya yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Saudara-saudara, sepanjang kuartal ini kita akan berbicara mengenai tulisan Nabi Yesaya, di mana pada saat ini pelajaran ke-8 merupakan judul besar dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang kuartal, itu hiburkanlah umatku. Kenapa sampai dikatakan hiburkanlah umatku? Dalam Yesaya 40, Nabi menjelaskan siapa Allah itu, kekuatannya, dan bagaimana dia memperlakukan kita. Bahkan Yesaya juga merekomendasikan kita bagaimana menjawab panggilan ilahi. Dia katakan berserulah dan seterusnya. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat dan seterusnya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Saudara bisa lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 6, 9 dan 26. Dengan kata lain, Yesaya menjelaskan siapa Allah tersebut. Itu sebabnya pada pekan ini kita akan fokus kepada 5 bagian penting. Yang pertama adalah kita akan melihat bahwa apa penghiburan tersebut pada hari Minggu. Kemudian, kehadiran firman Allah dan perbaikan jalan yang dalam konteks ini dikatakan sebagai persiapan pada hari Senin. Pada hari Selasa, yaitu lahirnya penginjilan. Lalu pada hari Rabu, kekuatan atau pencipta yang penuh rahmat yang punya segala power. Dan yang kelima adalah masalah dengan penyembahan berhala, yang saudara bisa lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa inilah bagian yang akan kita pelajari pada saat ini. Saudara-saudaraku, kita akan coba masuk kepada pelajaran hari Minggu, yaitu penghiburan. Apa itu? Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Ketika saudara membaca Yesaya 40 ayat yang ke-1, maka saudara harus melihat bahwa pasal 1 sampai 39 dari kitab Yesaya mencakup peristiwa-peristiwa dalam sejarah Israel selama kehidupan nabi, di mana beberapa nubuatan tentang masa depan bangsa-bangsa di sekitar mereka dia gambarkan, dia informasikan. Namun dari pasal 40 dan seterusnya pekabaran difokuskan pada masa depan. Ini berkisar pada 2 peristiwa utama, itu Pak, pembuangan ke Babylon dan kembalinya umat-umat yang sisa. Lalu inti kedua adalah kedatangan Mesias. Bahkan dikatakan Hizkia telah menunjukkan kekayaannya kepada orang Babilonia, pelajaran pekan lalu. Kekayaan itu dan orang-orang di Yerusalem akan dibawa ke Babylon sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Saudara-saudaraku, sehingga Yesaya 40 ayat 1 dan 2 membuka dengan kalimat Allah akan mengampuni umatnya dan dia akan menghibur mereka. Nah, ketika itu akan terjadi, bagaimana dengan persiapan? Saudara-saudaraku, ketika saudara baca Yesaya 40 ayat yang ketiga, maka dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara dan raya bagi Allah kita. Dengan kata lain apa saudaraku? Inilah kalimat persiapan yang dikumandangkan atau kehadiran firman dan perbaikan jalan. Bagaimana Tuhan menghibur umatnya? Ada 2 suara yang menjelaskan. Yang pertama adalah Yesaya 40 35. Yesaya 40 35 dikatakan mempersiapkan jalan agar kehadiran Allah dinyatakan sepenuhnya dalam hidup kita. Yang kedua, Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Dikatakan melalui firman Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Setelah masa pembuangan, umat Allah mendapatkan kembali apa yang mereka tolak, kehadiran Allah dan firman-Nya. Bahkan Yohanes Pembaptis menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk melakukan persiapan. Lukas 3 ayat 2 sampai 8. Apa dikatakan? Bertobat dan menolak dosa.
sehingga kita dapat menerima penghiburan dari hadirat Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Itulah. Lalu bagaimana dengan penginjilan? Hari Selasa, lahirnya penginjilan. Kita akan baca based on Yesaya 40 ayat yang ke-9, dikatakan apa? Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu yang merupakan ayat hafalan. Saudara-saudara, ternyata saya juga ingin mengumandangkan kepada kita pada saat sekarang ini bahwa mari jangan takut, jadilah pembawa kabar baik. Kumandangkan suaramu, sama seperti lagu quartet atau lagu Good News, Chariots Come, Chariots Coming. Kabar baik, Yesus apa? Yesus akan datang. Intinya apa? Setelah jalan disiapkan, maka Sion harus diperkenalkan kepada Kristus, kepada dunia. Lihat, itu Allahmu. Pekabaran yang harus dinyatakan adalah berdasarkan pada kuasa Allah yang luar biasa dan kemampuannya untuk menghakimi dan memberi upah. Artinya apa? Dare to share your faith. Berani menyatakan imanmu. Pekabaran harus kita nyatakan berdasarkan kuasa Allah yang luar biasa dan kemampuannya untuk menghakimi dan memberi upah. Dengan kata lain, Injil yang harus kita khotbahkan melampaui pekabaran ini. Kita juga harus menyatakan bahwa penebus kita benar peduli pada kita. Dialah seorang gembala dengan lembut dan memelihara domba-dombanya. Ayat 11 dan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Lalu, apa yang harus kita ikuti? Ikuti teladan orang-orang seperti Simeon dan Hana, Maria Magdalena, para rasul dan lainnya. Mereka mengangkat suara mereka untuk memperkenalkan juru selamat kita. Siapa itu saudaraku? Yesus dari Nazaret. Lalu, hingga saat ini pun kita mengabarkan pekabaran mengenai Yesus dari Nazaret. Bagaimana dengan kekuatan? Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 40:31 tertulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Intinya apa, saudaraku? Ketika kita mempunyai iman, ketika saya ingin Yesus segera datang, maka saya tak akan kenal lelah untuk pengabaran Injil. Sebuah lagu di Indonesia mengatakan apa? Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Tidak ada putus asa, tidak ada kekecewaan, tidak ada duka cita. Bahkan dianalogikan di sini bahwa orang yang menantikan Tuhan sama seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya di mana tidak pernah lesu. Pertanyaannya adalah, apakah kekuatan yang kita miliki? Ingat, dua aspek dari sifat dasar Allah memperkenalkan dalam pasal 40. Apa dikatakan? Berkuasa, karena dia adalah salah satunya yang layak dipuji. Yang kedua, murah hati, karena dia meneguhkan dan mempercayainya. Lalu, Yesaya juga menggunakan pertanyaan untuk memuliakan kuasa Allah. Seperti saudara lihat dalam screen, ayat 12-14, seperti yang Allah lakukan ketika ia berbicara kepada siapa? Ayub. Bahkan Yesaya menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan dia. Allah tidak pernah lelah, saudaraku. Dan mereka yang percaya kepadanya juga tidak akan pernah lelah. Lagi-lagi saya kumandangkan lagu Jangan Lelah. Bekerja di mana? Di ladangnya Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah yang harus disampaikan. Dan bagian terakhir hari Kamis dikatakan masalah dengan penyembahan berhala. When we talk about worship, adore, dan lainnya. Atau ketika kita berbicara mengenai penyembahan, maka Yesaya 40 ayat 19 mengatakan, patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai perak untuknya? Kenapa sampai saya mengatakan hal tersebut? Karena judulnya apa, saudaraku? Penyembahan berhala. Bahkan dengan tegas Yesaya mengatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Dapatkah kita menyembah Allah yang maha kuasa melalui sebuah patung? Pertanyaan.
Jawabannya adalah tidak. Israel membayangkan Allah sebagai patung anak lembu. Keluaran 32 ayat 4, 1 ayat 13 ayat 8. Namun Allah dengan tegas menolak penyembahan melalui patung-patungan atau sesuatu yang menyerupai atau apapun namanya itu. Saudara lihat gambar di samping kanan dan di kiri bawah, patung. Mereka lebih menginginkan iman mereka berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka rasa. Namun dikatakan kepada kita bahwa Alkitab menjelaskan tentang tidak bergunanya berhala, dan mereka yang menyembahnya, kita mungkin menyembah sesuatu melalui patung, tapi bukan Allah. Wow. Siapa dia? Sudah pasti yang menyerupai Allah. Yang mirip dengan Allah, tapi bukan dia, yaitu iblis, setan. Ellen G. White dalam bukunya Five Testimonies for the Church, halaman chapter 26, page 250 mengatakan, ingatlah bahwa suatu berhala belum tentu memiliki bentuk fisik. Apapun yang manusia kasihi dan percayai gantinya mengasihi Allah dan percaya sepenuhnya kepadanya menjadi suatu berhala. Wow, kenapa dikatakan berhala? Ingat, sesuatu benda yang engkau kagumi, engkau sukai, engkau adore, melebihi waktumu dengan Tuhan, melebihi Allahmu, maka dia bisa dikatakan sebagai apa? Berhala. Hati-hati saudaraku. Namun dikatakan lagi, hiburkanlah umatku. Hai Sion, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu. Artinya apa? Semuanya ini bisa kita lewati kalau kita fokus untuk mendeklarasikan, mengabarkan, menyiarkan firman Tuhan tersebut. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, Ellen G. White dalam bukunya Prophets and Kings, chapter 60, page 722 mengatakan, banyaklah pekabaran penghiburan diberikan kepada kepada gereja oleh para nabi dahulu kala. Hiburkanlah umatku. Yesaya 40 ayat 1. Merupakan tugas Yesaya dari Allah, dan menyertai tugas itu diberi khayal-khayal yang ajaib yang telah menjadi pengharapan dan kesukaan orang-orang percaya sepanjang berabad-abad yang berikutnya. Direndahkan oleh manusia, dianiaya, ditinggalkan, bagaimanapun anak-anak Allah dalam setiap zaman telah ditunjang oleh perjanjiannya yang pasti. Kalimat terakhir adalah Tuhan mau agar kita bekerja melayaninya. Yesaya telah mengabarkan itu pada masa yang lalu untuk pribadi-pribadi pada zamannya. Terlebih bisa kita aplikasikan untuk masa sekarang kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita bertunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami boleh menerima pelajaran sekolah Sabat ini. Berkati hamba-Mu, berkati pelajaran sekolah Sabat ini, demikian juga para pemirsa yang setia mengikuti acara ini. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dengarkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.